Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar kita semua dalam kesempatan pagi hari ini, kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang persiapan atau bekal apa yang harus kita persiapkan untuk hidup kita setelah hidup di dunia ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang harus kita pahami terlebih dahulu, saudaraku, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang pasti akan ada akhirnya. Setiap kita, kullu nafsin za'iqatul maut, semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kapan, di mana, itu hanya Allah yang tahu. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan setelah hidup di dunia ini. Kita harus melakukan muhasabah. Dari sekian lama kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini, paling tidak setelah memasuki usia akil baligh sampai saat ini, sudahkah kita betul-betul mempersiapkan bekal yang yang banyak untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Nah, ini harus kita lakukan muhasabah, kita lakukan perenungan, karena kita harus tahu dulu sebenarnya kita hadir di dunia ini awalnya dari mana, dan kita hadir di dunia ini sebenarnya untuk apa, dan nanti setelah dunia ini berakhir kita akan kemana. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tidak memiliki nilai dan manfaat. Dan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sudah mengingatkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk menjadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita. Jadi jangan sampai kita lalai. Kita dilahirkan di dunia ini, saudaraku, semuanya dalam kondisi yang sama. Kita dilahirkan Allah dalam keadaan kondisi yang fitrah, yang suci. Oleh karena itu, kalaupun lantaran perkembangan perputaran hidup di dunia ini mengakibatkan kita terkotori oleh hal-hal yang mungkin kita temukan selama hidup di dunia ini, paling tidak kita ada motivasi, ada niat untuk memperbaiki kembali diri kita. Selagi
jiwa dan raga kita ini masih menyatu, napas kita masih menyatu dengan raga kita, manfaatkan itu semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kita nanti betul-betul siap ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Nah, sekarang ini kita maunya yang bagaimana? Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu doa kita. Tapi untuk mencapai akhir yang husnul khatimah itu tidak cukup dengan doa saja. Kalau kita tidak iringi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tidak kita iringi dengan ikhtiar untuk melakukan kebaikan, bagaimana kita mau husnul khatimah? Kita mau husnul khatimah, tapi yang kita lakukan adalah melakukan larangan Allah. Kita mau husnul khatimah, tapi kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kita harus memiliki motivasi, komitmen untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita merasa kita ini masih muda, masih sehat, masih bugar. Karena yang namanya kematian itu tidak mengenal tua atau muda. Kadang orang tua dia akhir matinya, tetapi yang muda kadang-kadang dia duluan, di awal kematiannya. Kadang-kadang kita menyangka orang sakit pasti mati. Tidak, ada orang yang mati tidak dulu sakit, orang sehat mati. Nah, kalau kita tidak memiliki persiapan, apa yang mampu kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju raih ampunan Allah, surganya Allah. Itu yang dijanjikan Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus muhasabah, tiap hari bermuhasabah. Jangan lepas kalimat istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan kita selalu mengazamkan, merutinkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat istighfar, lapas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita persiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Persiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah hai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Tanamkan komitmen yang baik, tanamkan motivasi yang baik. Kalau kita sudah memiliki komitmen, sudah memiliki motivasi dan niat, insya Allah jiwa raga kita ini akan menjadi satu perpaduan yang mampu menguatkan keinginan-keinginan kita tersebut untuk menjadi lebih baik. Yang namanya ibadah pasti akan ada tantangan, ada hambatan, ada godaan. Siapapun kita pasti akan selalu digoda. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah mari kita jauhkan diri kita dari rasa malas, dari rasa keengganan untuk melakukan kebaikan. Setiap hari mari kita selalu bermuhasabah. Kita hitung sudah seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan dan sudah seberapa jauh kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau ini selalu kita rutinkan, insya Allah kita semua akan diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, sehingga pada akhirnya kita pun akan senantiasa dijaga oleh Allah.
motivasi yang baik, niat yang baik yang muncul dari dalam diri kita, itu adalah modal awal bagi kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan diri kita dengan baik, dengan modal yang baik, yaitu modal ketaatan kepada Allah, modal ibadah yang baik, karena yakinlah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku, kecil atau besar, baik atau buruk, itu pasti akan dibalas oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan diberikan keluasan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita akan mampu untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul taat, menjadi hamba Allah yang betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, sehingga ke depan kita akan mampu menjalankan kehidupan ini dengan baik, sehingga nanti pada akhirnya kehidupan akhirat kita akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas alfa dan khilaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.